Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang penerapan fungsi linear dan non-linear dalam ekonomi. Contoh kasus fungsi linear yang pertama yaitu misalkan diketahui jumlah barang X yang diminta ditawarkan pada dua tingkat harga yang berbeda, terlihat pada tabel berikut. Harga 2.800, jumlah unit yang diminta 140, jumlah yang ditawarkan 200. Harga 2.400, jumlah yang diminta 160, jumlah yang ditawarkan 150. Berdasarkan data pada tabel di atas, tentukan fungsi permintaan QD dan fungsi penawaran QS dari barang X tersebut, dan tentukan titik keseimbangan pasar tersebut. Pertama, kita akan menentukan fungsi permintaan. Fungsi permintaan mempunyai rumus yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan QD kurang QD1 per QD2 kurang QD1. Diketahui P1-nya 2.800, P2-nya 2.400, QD1-nya 140, QD2-nya 160, QS1-nya 200, QS2-nya 150. Terus kita masukkan nih rumus yang ini ke sini. Maka P dikurang 2.800 per 2.400 dikurang 2.800 sama dengan Q dikurang 140 per 180 dikurang 140. P sama dengan 2.400 per min 400 sama dengan Q dikurang 140 per 40. Min 400 ini dapat dari 2.400 dikurang 2.800. Sedangkan 40 ini didapat dari 180 dikurang 140. Maka minus 400 kali Q dikurang 140 sama dengan 40 kali P kurang 2.800. Minus 400 Q ditambah 56.000 sama dengan 40 P kurang 112.000. Sedangkan isi 56.000 ini diambil dari minus 400 dikali minus 140, hasilnya 56.000. Sedangkan 112.000 ini dari 40 dikali minus 2.800. Hasilnya terus 12.000. Minus 400Q sama dengan 40P dikurang 168.000. 168.000 ini dari 112.000 ditambah 56.000. Maka Q sama dengan 40P dikurang 168.000 per minus 400. Jadi QD-nya sama dengan minus 0,1P ditambah 420. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi penawaran. Fungsi penawaran punya rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan QS dikurang QS1 per QS2 dikurang QS1. Masukkan nih, maka jadinya P dikurang 2.800 per 2.400 kurang 2.800 sama dengan Q kurang 200 per 140 dikurang 200. E sama dengan 2.800 per minus 400 sama dengan Q dikurang 200 per minus 60. Minus 400 ini didapat dari 2.400 dikurang 2.800, sedangkan minus 60 ini dapat dari 140 dikurang 200. Lalu kita pindah posisikan menjadi minus 400 dikali Q dikurang 200 sama dengan minus 60 dikali P dikurang 2.800. Minus 400Q ditambah 80.000 sama dengan minus 60P ditambah 168.000. 80.000 ini didapat dari minus 400 dikali minus 200. Sedangkan minus 168 ini dapat dari minus 60 dikali minus 2.800. Kita pindah jadi minus 400Q sama dengan minus 60P ditambah 88.000. 88.000 ini dari 168.000 dikurang 80.000. Lalu Q sama dengan minus 60P ditambah 88.000 per minus 400. Jadi QS-nya adalah 0,15P dikurang 220. Juga kita akan menentukan titik keseimbangan. Titik keseimbangan mempunyai rumus yaitu QD sama dengan QS. QD-nya sama dengan minus 0,1P tambah 420, QS-nya sama dengan 0,15P kurang 20. Kita masukin nih dari rumus QD sama dengan QS, jadi minus 0,1P tambah 420 sama dengan 0,15P dikurang 220. Pindah ruaskan, jadi 420 tambah 220 sama dengan 0,15P ditambah 0,1P. Kenapa bisa jadi plus? Karena dari minus pindah ke ruas jadi plus. 420 tambah 220 yaitu 640, 0,15P tambah 0,1 yaitu 0,25. Jadi P sama dengan 2.560. Selanjutnya kita akan menentukan nilai Q-nya sama dengan minus 0,1P tambah 420. Q sama dengan minus 0,1, P-nya kita dapat tadi ini 2.560, kita masukkan jadi minus 0,1 dikali 2.560 ditambah 420.
sama dengan minus 256 tambah 420. 25 minus 256 ini dapat dari minus 0,1 dikali 2560. Jadi Q sama dengan 164. Jadi Q dan P-nya adalah 164 dan 2560. Soal kedua itu fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh persamaan PD sama dengan min 3QD tambah 40, sedangkan fungsi penawarannya PS sama dengan 5QS tambah 10. Apabila pemerintahan mengenakan pajak sebesar Rp6 per unit terhadap barang tersebut, maka tentukan A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, B. Pajak per unit yang ditanggung konsumen dan produsen, C. Total pajak ditanggung konsumen dan produsen, D. Total pajak yang diterima pemerintah. Pertama kita akan menentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Diketahui PD-nya sama dengan min 3QD tambah 40, PS-nya 5QS tambah 8, T-nya sama dengan 6. Min 3QD tambah 40 sama dengan 5QS tambah 8, min 3 kita pindahkan ke kiri jadi min 3Q dikurang 5Q sama dengan 8 dikurang 40. 8Q sama dengan min 32, Q sama dengan minus 32 di per min 8, jadinya Q sama dengan 4. Selanjutnya kita menentukan nilai P. P sama dengan 5Q tambah 8, 5 Q-nya kita masukkan 4 dari yang kita dapat tadi, jadi 5 kali 4 ditambah 8, P sama dengan 28. Maka titik keseimbangan pasar sebelum pajak E1 sama dengan 4,28. Selanjutnya kita menentukan harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Ketahui PS-nya sama dengan 5QS tambah 8, menjadi PS sama dengan 5QS tambah 8 tambah 6 sama dengan 5QS tambah 14. 14 ini dapat dari 8 tambah 6. Maka min 3QD tambah 40 sama dengan 5QS ditambah 14. Kita pindah ruaskan, jadinya min 3Q dikurang 5Q sama dengan 14 kurang 40. Min 8Q sama dengan min 26. Q sama dengan min 26 per min 8, hasilnya Q sama dengan 3,25. Selanjutnya menentukan nilai P. P sama dengan 5Q tambah 14. P sama dengan 5, masukkan Q yang tadi, 5 kali 3,25 tambah 14. Jadi P sama dengan 30,25. Maka titik keseimbangan pasar sesudah pajak E2 yaitu 3,25, 30,25. Selanjutnya menentukan pajak per unit yang ditanggung konsumen dan produsen. Pajak per unit ditanggung konsumen mempunyai rumus yaitu TK sama dengan P2 kurang P1. Kita masukkan angka dari P2 dan P1-nya yaitu 30,25 dikurang 28, hasilnya 2,25. Pajak per unit yang ditanggung produsen mempunyai rumus TP sama dengan T dikurang TK. Masukkan angkanya jadi 6 dikurang 2,25, hasilnya 3,75. Menentukan total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Total pajak yang ditanggung konsumen mempunyai rumus TK sama dengan Q2 dikali TK. Kita masukkan angkanya jadi 3,25 kali 2,25 sama dengan 7,3. Total pajak yang ditanggung produsen mempunyai rumus TP sama dengan Q2 dikali TP. Kita masukkan angkanya menjadi 3,25 dikali 3,75, hasilnya 12,2. Selanjutnya menentukan total pajak yang diterima pemerintah. Total pajak yang diterima pemerintah mempunyai rumus T sama dengan Q2 dikali T. Masukkan angkanya jadi 3,25 dikali 6 sama dengan 19,5. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan minus 2QD ditambah 30, sedangkan fungsi penawarannya PS sama dengan 3QS ditambah 5. Apabila pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp3 per unit terhadap barang tersebut, tentukanlah yang pertama harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Yang kedua, subsidi per unit yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Yang ketiga, total subsidi yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Yang keempat, total subsidi yang diberikan pemerintah. Menentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Diketahui PD sama dengan minus 2QD ditambah 30 dan PS sama dengan 3QS ditambah 5, subsidinya sama dengan 3. Kita masukkan rumus keseimbangan pasar yaitu PD sama dengan PS. Minus 2QD ditambah 30 sama dengan 3QS ditambah 5. Kita pindah ruaskan Q ke sebelah kiri. Minus 2Q dikurang 3Q sama dengan 5 dikurang 30. Minus 5Q sama dengan minus 25. Q sama dengan minus 25 per minus 5. Q sama dengan 5. Kita mencari P dari rumus PS. P sama dengan 3Q tambah 5. Kita masukin nilai Q yang sudah kita cari tadi. Maka P sama dengan 3 kali 5 ditambah 5. P sama dengan 20. Titik keseimbangan pasar sebelum subsidi atau E1 sama dengan 5,20. Yang kedua, kita menentukan harga dan jumlah keseimbangan sesudah subsidi. Diketahui PS-nya sama dengan 3QS ditambah 5, menjadi PS sama dengan 3QS ditambah 5 dikurangi subsidinya 3. Maka PS sama dengan 3QS ditambah 2. Kita masukin rumusnya PD sama dengan PS.
Minus 2Qd ditambah 30 sama dengan 3Qs ditambah 2. Kita pindah luaskan Q-nya ke sebelah kiri. Minus 2Q dikurang 3Q sama dengan 2 dikurang 30. Maka minus 2Q dikurang 3Q menghasilkan minus 5Q sama dengan 2 dikurang 30 sama dengan minus 28. Q sama dengan minus 28 per minus 5. Q sama dengan 5,6. Kita mencari P dari rumus PS. 3Q tambah 2, kita masukin Q yang sudah kita cari dari jumlah keseimbangan sesudah subsidi, yaitu 5,6. Kita masukin 3 kali 5,6 ditambah 2, P sama dengan 18,8. Maka titik keseimbangan pasar sesudah subsidi atau E2 sama dengan 5,6,18,8. Selanjutnya kita menentukan subsidi per unit yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Yang pertama, subsidi per unit yang diperoleh oleh konsumen. Rumusnya SK sama dengan P1 dikurang P2, di mana nilainya P1 20, P2 18,8. Maka subsidi per unit yang diperoleh oleh konsumen 1,2. Yang kedua, subsidi per unit yang diperoleh oleh produsen. Rumusnya SP sama dengan S dikurang SK. Nilainya 3 dikurang 1,2. Maka subsidi per unit yang diperoleh oleh produsen 1,8. Selanjutnya kita menentukan total subsidi yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Yang pertama ada total subsidi yang diperoleh oleh konsumen. Rumusnya SK sama dengan Q2 dikali SK, di mana nilainya 5,6 dikali 1,2. Maka total subsidi yang diperoleh oleh konsumen 6,72. Kedua, total subsidi yang diperoleh oleh produsen. Dengan rumus SP sama dengan Q2 dikali SP, nilainya 5,6 dikali 1,8. Maka total subsidi yang diperoleh oleh produsen 10,08. Lalu kita menentukan total subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan rumus S sama dengan Q2 dikali S, di mana nilainya 5,6 dikali 3. Maka total subsidi yang diberikan pemerintah 16,8. Kita masuk ke kasus fungsi non-linear. Diketahui persamaan Y sama dengan 6x kuadrat dikurang 17x ditambah 2. Maka tentukanlah titik potong grafik terhadap sumbu X, titik potong grafik terhadap sumbu Y, titik puncak, dan gambarkan kurvanya. Kita cari titik potong grafik terhadap sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Diketahui berdasarkan fungsi Y sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 17x ditambah 2, maka kita mendapatkan A-nya 6, B-nya min 17, C-nya 2. Maka kita memakai rumus X 1,2 sama dengan minus B plus minus akar D per 2A, di mana kita dapatkan minus B-nya sama dengan minus 17 plus minus akar minus 17 pangkat 2 dikurang 4 dikali 6 kali 2 per 2 kali 6. Kita dapatkan 17 plus minus akar 289 dikurang 48 per 12. Kita dapatkan hasilnya 17 plus minus akar 241 per 12. Hasilnya 17 plus minus akar 241 itu kira-kira 15,524. Kita bagi 12. Maka diperoleh X1 nya plus X2 nya kita pakai minus. X1 sama dengan 17 ditambah 15,524 per 12, hasilnya 2,710. X2 nya 17 dikurang 15,524 per 12, hasilnya 0,123. Titik potong grafik terhadap sumbu min Y. Syaratnya X sama dengan 0. Diketahui berdasarkan persamaan Y sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 17x ditambah 2, didapatkan Y sama dengan 6 dikali 0 karena syaratnya X sama dengan 0 dikurang 17 kali 0 ditambah 2, maka didapatkan Y sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah 0,2. Titik puncak dari persamaan Y sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 17x ditambah 2 XP, YP. XP nya min B per 2A, YP nya min D per 4A. Min B nya itu min 17 per 2A itu 2 kali 6. Kita cari min D per 4A. Min 17 pangkat 2 dikurang 4 kali 6 kali 2 per 4 kali 6. Hasilnya 17 per 12, min 17 pangkat 2 itu 289, min 4 kali 6 kali 2 itu min 48 per minus 24. Hasilnya 17 per 12, 241 per 24. Hasilnya sama dengan 17 per 12, 1,417. 241 per 20 minus 24 itu minus 10,04. Maka titik puncaknya ada di titik 1,417, min 10,04.
kita bisa lihat gambar kurva yang disajikan. Kurva Y sama dengan 6x kuadrat dikurang 17x tambah 2. Kita bisa lihat di sini x1 nya titik potong terhadap sumbu x1 nya di 0,12,0, lalu x2 nya 2,7,0. Nilai titik potong terhadap sumbu Y itu ada 0 di titik 0,2, lalu titik puncaknya ada di titik 1,42,10,04. Nomor 2 adalah fungsi demand. Suatu produk ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 kurang P pangkat 2, sedangkan profit supply QS sama dengan minus 8 ditambah 2P pangkat 2. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Yaitu menentukan harga keseimbangan. Diketahui QD sama dengan 19 dikurang P pangkat 2 dan QS sama dengan minus 8 ditambah 2P pangkat 2. Syarat keseimbangan QD sama dengan QS. 19 dikurang P pangkat 2 sama dengan minus 8 tambah 2P pangkat 2. 19 tambah 8 sama dengan 2P pangkat 2 tambah P pangkat 2, maka 3P pangkat 2 sama dengan 27, P pangkat 2 sama dengan 9, PE sama dengan akar 9 sama dengan 3. Selanjutnya, menentukan jumlah keseimbangan. QS sama dengan minus 8 tambah 2P pangkat 2, maka QE sama dengan minus 8 ditambah 2PE pangkat 2, QE sama dengan minus 8 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2, QE sama dengan minus 8 ditambah 18, hasilnya adalah QE sama dengan 10. Selanjutnya, nomor 3, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan PC sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 24Q tambah 102. Tentukan A. Pada tingkat produksi berapa unit agar biaya total minimum. B. Hitunglah dasarnya biaya total minimum berdasarkan unit produk yang dihasilkan. Dan C. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata. Yang terakhir, D. Jika produksi dinaikkan biaya unit, hitunglah berapa besar biaya marginal. Selanjutnya, pada tingkat produksi berapa unit agar bisa total minimum. Di sini diketahui TC sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 24Q ditambah 102. Maka A sama dengan 2, B sama dengan minus 24, C sama dengan 102, Q sama dengan minus B per 2A, maka Q sama dengan 24 per 2 kali 2, maka Q sama dengan 24 per 4. Hasilnya Q sama dengan 6. Selanjutnya, hitunglah besar biaya total minimum berdasarkan unit produk yang dihasilkan. Substitusi nilai Q sama dengan 6 ke persamaan TC. TC sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 24Q ditambah 102. TC sama dengan 2 kali 6 pangkat 2 dikurang 24 kali 6 ditambah 102. TC sama dengan 72 dikurang 144 ditambah 102. Hasilnya adalah 30. Di sini ada menghitung besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Yang pertama adalah biaya tetap. TC sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 24Q ditambah 102. FC sama dengan K sama dengan 102. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya variabel Q sama dengan 6. VC sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 24Q. Maka VC sama dengan 2 kali 6 pangkat 2 dikurang 24 kali 6. Hasilnya adalah VC sama dengan minus 72. Selanjutnya, biaya rata-rata. AC sama dengan TC per Q. Maka AC sama dengan 30 per 6. Dan hasilnya adalah Q sama dengan 5. Lanjut, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata AFC sama dengan FC per Q. AFC sama dengan 102 per 6. Hasilnya adalah AFC sama dengan 17. Biaya variabel rata-rata. AVC sama dengan VC per Q. AVC sama dengan minus 72 per 6. Dan hasilnya adalah AVC sama dengan minus 12.
Selanjutnya yang terakhir adalah jika produksi dinaikkan 2 unit, hitunglah berapa besarnya biaya marginal. Di sini adalah biaya marginal jika diproduksi dinaikkan 2 unit, maka Q sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. TC sama dengan 2 Q pangkat 2 dikurang 24 Q ditambah 102. TC sama dengan 2 kali 8 pangkat 2 dikurang 24 dikali 8 ditambah 102. Hasilnya adalah TC sama dengan 38. Selanjutnya, MC sama dengan delta TC per delta Q, maka MC sama dengan 38 dikurang 30 per 8 dikurang 6 sama dengan MC 8 per 2, dan hasilnya adalah MC sama dengan 4. Sekian presentasi dari kami tentang penerapan fungsi linear dan non-linear dalam ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. And see you. Terima kasih. Everybody asking how we doing, say we good.